Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari seorang nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tentang 5 dasar semangat melayani dalam penggembalaan. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta Tahta Santo Petrus yang sudah dirayakan sejak abad keempat. Maksud daripada pesta Tahta Santo Petrus ialah untuk menghormati Santo Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang mempunyai kuasa rohani atas segenap anggota gereja. Kepemimpinan dan kuasa yang diserahkan meliputi kewenangan untuk menggembalakan dan melayani, bukan untuk pamer kekuasaan atau mengagungkan kedudukan. Semangat yang mendasari adalah melayani. Karena itu Sri Paus disebut servus servorum, abdi dari semua abdi. Spirit ini ditanamkan oleh Petrus dalam surat gembalanya kepada para penatua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Dan dalam penggembalaan itu harus didasari oleh semangat melayani dengan uraiannya. Pertama, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, jangan hanya mau mencari keuntungan, tetapi dengan mengabdikan diri. Ketiga, jangan hanya mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Keempat, hendaklah menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan kelima, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kiranya semangat pelayanan dan pengabdian ini tidak hanya perlu dimiliki oleh para gembala saja, melainkan juga kita semua para pengikut dan murid Kristus, baik dalam tugas pelayanan di kalangan gereja maupun di masyarakat. Saudara-saudari terkasih, Petrus mengingatkan bahwa para pemimpin tidak mencari kekuasaan, keuntungan, kehormatan, tetapi dengan mengabdikan diri kepada Allah.
hidup seorang pemimpin harus mampu melindungi, membimbing, dan dapat menjadi contoh dalam segala hal, terutama dalam pengabdiannya kepada Allah dan kedamaian serta kebahagiaan bagi sesama. Pesta hari ini mengingatkan kita akan tugas perutusan untuk memimpin, mengajar, menguduskan yang diserahkan oleh Yesus sendiri kepada Petrus dan dilanjutkan secara berkesinambungan sampai Bapa Suci, para uskup, dan dibantu oleh para imam. Kita rayakan kesatuan gereja yang tersebar di seluruh penjuru dunia di bawah kepemimpinan Sri Paus dan para uskup. Pesta ini juga mengajak seluruh pengikut Yesus Kristus untuk memperbarui ketaatan, kesetiaannya kepada Kristus sebagai pemimpin agung dan gembala utama, dan kepada para pemimpin serta ajaran-ajaran gereja. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.